Amen. Ya, sekali lagi selamat datang kepada kebaktian online kita. Puji Tuhan, kita meneruskan kebaktian online kita dan uh, saya bersyukur kepada mereka yang diberkati mengikuti kita secara online dan juga men-sharekan linknya kepada teman-teman Anda. Dan puji Tuhan karena itu, terima kasih karena kita sama-sama bekerja di dalam ladangnya Tuhan dan ya memberikan firman Tuhan. Saudara, minggu lalu saya mulakan tahun baru dengan khotbah yang berjudul sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang lebih baik. Dan saya mengungsikan ini bukan setakat karena kita ada suatu message atau suatu khotbah, tetapi saya mau kongsikan ini karena inilah firman Tuhan yang harus kita dengar. Sesuatu yang menjadi bekal kepada kita di dalam tahun 2024 ini. Saya tahu mungkin tahun 2023 banyak yang kita alami. Ya, ada yang mengalami musibah, ada yang mengalami masalah, ada yang mengalami tantangan dan banyak barangkali yang memiliki pergumulan di dalam hidup, ya. Nah, masalah dalam hidup itu adalah suatu perkara yang biasa dan kita tidak terlepas daripada hal ini, saudara-saudara. Tapi saya mau dorong kita hari ini, terutamanya memulakan tahun yang baru ini, bahwa di dalam firman Tuhan dikatakan karena kita percaya Yesus, karena kita memiliki keselamatan yang kita terima dari Tuhan Yesus atau peroleh karena iman di dalam Yesus, firman Tuhan mengatakan bahwa ada hal-hal atau sesuatu yang baik yang mengikuti keselamatan itu. Di dalam Alkitab Ibrani 6 ayat 9 kita baca lagi. Perkataannya di sini adalah katanya kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Nah, kalau kita baca hal ini seolah-olah kita agak keliru ya dan tidak mengerti sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Seolah-olah dia mengatakan kepada kita memiliki sesuatu yang baik yang mengandung keselamatan, yang ada keselamatan, yang mengandung keselamatan. Kadang-kadang kita harus pergi kepada bahasa asalnya ataupun ada referensi kalau yang boleh paham dan baca bahasa Inggris untuk mendapat suatu mengerti apa yang sebenarnya yang dia tuliskan di sini. Sebenarnya dalam bahasa Inggris katanya kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengikuti keselamatan atau yang terkandung, bukan mengandung keselamatan, tapi yang terkandung di dalam keselamatan itu. Maksudnya karena kita menerima keselamatan, kita percaya Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Jadi keselamatan itu membawa sesuatu yang baik. Hal-hal yang baik, sesuatu yang baik ini katanya kamu miliki. Kita milikinya di dalam kehidupan kita. Jadi kita boleh percaya walaupun kita mengalami tantangan, mengalami cabaran hidup, mengalami masalah, mengalami problema, mengalami musibah dalam hidup kita, sesuatu yang baik ini kita miliki karena kita ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Dan kita baca lagi Ibrani 11 ayat 40. Katanya sebab Allah telah menyediakan, maksudnya ada di situ. Sudah disediakan bagi kita. Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Nah, saya pikir sesuatu yang luar biasa. Tadi pagi saya kongsikan bahwa saya tahu banyak nubuatan-nubuatan yang dirilis ya, yang diberikan, terutamanya akhir tahun lalu, yang bercakap tentang atau bercerita tentang apa yang Tuhan lakukan di dalam tahun 2024. Saudara-saudara, setiap tahun pun seperti seolah-olah nabi-nabi ini atau hamba-hamba Tuhan ini hanya tunggu saja untuk memberi nubuatan tentang apa yang terjadi di tahun yang akan datang.
Nah, saya bukannya menentang nubuatan, saya bukannya menentang para hamba Tuhan, tapi saudara yang saya tahu dalam firman Tuhan, kita bukan hidup melalui nubuatan. Kita hidup dengan firman Tuhan. Yesus berkata manusia bukan hidup dari roti sahaja, tapi setiap firman Tuhan yang keluar daripada mulut Allah. Nah, kalau kita bawa kepada maksud itu hari ini, manusia bukan hidup oleh nubuatan saja. Manusia bukan hidup oleh mujizat-mujizat saja. Banyak Kristen hari ini dia kejar mujizat, tapi dia tidak mau hidup bagi Tuhan Yesus. Banyak orang kejar KKR, tapi mereka tidak mau hidup dalam firman. Mereka tidak baca firman. Mereka tidak pelihara hubungan mereka atau hidup rohani mereka dengan tinggal di dalam Tuhan, diam di dalam Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dengan doa dan firman Tuhan. Saudara, bukan kekristenan hanya kita bukan bergantung kepada nubuatan. Kita bukan bergantung kepada hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, perkara-perkara yang heran, mujizat-mujizat. Tuhan Yesus berkata kalau kita percaya kepada Dia, Markus 16 katanya tanda-tanda ini akan mengikuti kamu. Ya, these signs will follow you. If you believe in me, these signs will follow you. Ya, tanda-tanda mengikuti kita. Bukan kita yang kejar, bukan kita yang cari-cari, bukan kita yang ikut mereka, tapi tanda-tanda harus ikut kita. Semalam saya dengar hamba Tuhan berbicara tentang Roh Kudus, ya, dan saya mau dengar dia lagi karena dia mengajar tentang Roh Kudus di dalam Alkitab, maksudnya di seluruh Alkitab, dari Perjanjian Lama, dari Kejadian sampai buku Wahyu. So saya mau dengar dia sebanyak mungkin, kalau boleh saya mau habiskan video-videonya. Luar biasa dia mengajar. Nah, salah satu yang disebutkan saudara, katanya karunia-karunia ataupun karunia Roh Kudus, kuasa Tuhan dan semuanya itu sebenarnya bukan untuk kita. Katanya kalau kita berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus, karunia Roh Kudus itu ke-9 karunia Roh Kudus itu hanya satu saja yang menguntungkan kita. Hanya satu saja yang untuk kita, yaitu bahasa roh. Dan yang lainnya, yang 8 lagi itu adalah untuk orang lain. Jadi banyak orang Kristen dia minta Roh Kudus menjamah dia, mengurapi dia, ya, melawat dia. Semuanya untuk dia. Jadi banyak orang Kristen kecewa karena dia tidak mengalami atau dia tidak menerima jawaban doanya karena untuk dirinya. Katanya kalau kita lihat sejarah gereja dari Kisah Rasul, orang mengalami mujizat Tuhan, lawatan Roh Kudus, pernyataan Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka melayani orang. Itu untuk orang yang memerlukan kuasa Roh Kudus. Jadi saudara, mungkin kita perlu ubah kita punya pengertian, ubah kita punya pemikiran, pengertian, pemahaman, dan juga aplikasi tentang Roh Kudus ini dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melihat dia bekerja dengan luar biasa, marilah kita melayani orang lain. Marilah kita melayani Tuhan di ladangnya dan kita akan melihat kuasanya. Bukan untuk kita. Banyak orang saya lihat dia doa revival, Tuhan bagi revival. Kenapa? Karena dia hanya mau melihat excitement, dia hanya mau melihat ya gerakan Roh Kudus itu. Ya. Tapi kalau mau dipakai Tuhan tak mau. Kalau mau setia sama Tuhan tak mau. Kalau mau berpuasa berdoa tak mau. Kalau mau hidup dalam firman tak mau. Tapi dia mau revival. Dia mau revival. Sesuatu yang harus kita perbetulkan dalam kehidupan kita. Nah, kata firman Tuhan di sini, perkara yang baik, hal yang baik, sesuatu yang baik ini, dia mengikuti keselamatan. Itu milik kita. Disediakan oleh Tuhan. Memang milik kita dan tanpa kita, hal ini tidak akan sampai kepada kesempurnaan saudara-saudara. Saya berdoa pada tahun ini, saudara kita semua, saudara-saudara dan saya akan mengalami apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam ayat firman Tuhan ini. Ibrani 6 ayat 9 dan Ibrani 11 ayat 40. Kalau boleh saudara Anda
tandakan itu dalam Alkitab Anda, highlight dia, ataupun tuliskan screenshot, dan setiap hari baca atau ingatkan diri kita setiap hari sehingga firman ini menjadi suatu yang hidup dan juga sesuatu yang pribadi bagi kita untuk tahun ini. Amin. Yay. Nah, malam ini saya mau masuk kepada perkara yang saya mau kongsikan. Karena Tuhan ya menyediakan sesuatu yang lebih baik. Dan hal yang baik, sesuatu yang baik ini mengikuti keselamatan yang kita sudah peroleh karena iman dalam Yesus. Tapi hal-hal ini saudara, walaupun Tuhan janjikannya, tidak akan terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak buat apa-apa. Jadi ada 6 perkara yang saya mau kongsikan di sini yang membantu kita untuk mengalami hal ini dan juga membantu kita untuk memposisikan diri kita untuk mengalami dan memiliki hal ini dan juga membuatkan diri kita untuk maju dan bergerak kepada hal-hal ini saudara. Maksudnya perubahan harus terjadi dalam pikiran kita, dalam sikap kita, transformasi harus terjadi. Sesuatu harus kita putuskan, sesuatu harus kita lakukan supaya kita mengarahkan diri dan berjalan menuju kepada hal-hal yang Tuhan sudah sediakan. Kalau kita hanya tunggu, berdoa dan kita tidak lakukan apa-apa saudara, kita tidak akan kemana-mana. Jadi tahun 2024 ini akan tetap sama saja seperti tahun-tahun yang sudah lalu. Tahun ini saudara saya mau mendorong kita dan saya mau benar-benar mengajak kita supaya kita benar-benar progres, kita benar-benar berubah, kita benar-benar mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Nah, saya mau masuk, tadi pagi saya kongsikan 2 hal, ada 6 perkara, jadi tadi pagi saya kongsikan 2 hal, jadi saya akan tinggal di situ, saya juga akan kongsikan 2 hal ini kepada kita pada malam ini saudara. Ya, haleluya, saya sangat juga teruja ataupun gairah, excited dengan hal ini saudara. Saya pikir kita memulakan di tempat yang betul. Secara pribadi saya juga mau hal ini terjadi dalam kehidupan saya. Alright. Jadi hal yang pertama adalah apa yang Tuhan perintahkan ataupun apa yang Tuhan katakan kepada kita untuk melakukannya, kita boleh melakukannya. Ataupun Tuhan tahu bahwa kita boleh melakukannya. Kalau Tuhan perintahkan kita, kalau Tuhan memberikan kita suatu tugas, Tuhan memberikan kita satu mandat, Tuhan memberikan kita assignment untuk melakukannya dalam hidup kita, sama ada pelayanan atau hidup pribadi, hidup keluarga, ya Tuhan tahu bahwa kita boleh melakukannya walaupun kita sendiri berpikir dan merasa kita tidak mampu melakukannya. Tapi Tuhan karena dia suruh kita, dia perintahkan kita, Tuhan tahu bahwa kita boleh melakukannya. Amin. Ada satu orang bernama Andrew Carnegie. Dia berbicara atau bercakap kepada pekerja-pekerja dia. Karena mereka ini adalah suatu bisnis menggali emas. Ya, bisnis menggali emas. Jadi dia berkata kepada mereka, katanya di dalam perusahaan ini atau di dalam industri ini, Anda tahu dan Anda mengharapkan untuk membersihkan banyak kotor ataupun debu ataupun the dirt ataupun tanah ya, karena mereka menggali emas. Jadi katanya kamu tahu di dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, kamu tahu dan juga kamu lihat, kamu sudah tahu bahwa kamu akan mengeluarkan banyak tanah. Ya. Untuk apa? Untuk mencari emas. Ya. Mencari emas. Jadi katanya tidak perlu ada
rungut-rungutan ataupun komplain tentang banyaknya kotor ataupun sampah ataupun tanah yang harus dikeluarkan, karena itu adalah sebahagian daripada pekerjaan ataupun tugas. Tetapi katanya sebenarnya itu bukan tugas kita. Kerja kita, tugas kita adalah mencari emas. Tetapi untuk mendapatkan emas, untuk kita tahu di mana emas itu berada, kita harus melalui proses ini untuk mengeluarkan banyak kotor tanah ya dan sampah. Jadi kita harus mengeluarkan sampah tanah ini supaya kita sampai kepada emas yang kita cari. Kerja kita adalah menggali, mencari emas. Jadi di dalam hidup ini seperti ini. Dalam hidup ini kita sedang mencari emas. Dan mencari emas dalam kehidupan kita ini, saudara-saudara, bukannya mudah. Sulit, kerja keras. Tetapi mencari emas dalam hidup kita itu menjadi lebih mudah atau lebih gampang apabila kita fokus kepada emas yang kita cari. Jadi dalam hidup ini saudara, sebenarnya hidup bukannya semuanya gampang, semuanya mudah, semuanya enak. Hidup itu susah. Tidak ada yang tidak susah. Ada orang bernama Zig Ziglar. Zig Ziglar berkata, kehidupan ini susah. Ya, hard. Ya. Susah dia kata. Ataupun keras. Life is hard. But if you will be hard on yourself, life will be infinitesimally easier. Maksudnya, hidup ini memang susah. Ataupun berat. Atau keras. Tapi katanya Zig Ziglar, sekiranya kita ini keras dengan diri kita sendiri, hidup ini akan menjadi lebih mudah. Maksudnya saudara, ada harga yang perlu dibayar. Ada sesuatu yang harus kita investasi. Kita invest di dalam waktu kita, tenaga kita, keuangan kita, segala sesuatu. Kita harus investasi untuk hidup kita menjadi lebih mudah. Tuhan tidak membuatkan hidup kita selalu mudah, ya. Tetapi Tuhan tahu bahwa apa yang Dia suruh kita lakukan, kita boleh melakukannya. Saudara, kalau hidup kita itu kita hanya mencari sesuatu kesenangan atau kita hanya mau easy life, kita tidak akan kemana-mana, saudara. Saya di dalam ministry, saya tidak akan sampai ke sini, saya tidak akan sampai ke tahap ini kalau saya hanya mencari sesuatu yang mudah ataupun suatu kesenangan, easy life. Easy life. Walaupun hari ini media, internet, YouTube, banyak sekali di situ. Kalau siapkan khotbah itu saudara, kita boleh copy and paste saja saudara. Boleh? Tapi saya pilih untuk meluang waktu. Saya pilih untuk study. Saya pilih untuk banyak membaca. Banyak persiapan. Saya tidak mau yang hanya kita ambil jalan pintas, shortcut, copy paste. Kita cari banyak referensi. Okay? Dalam pelayanan bukan mudah. Cabaran ada, masalah ada, kekurangan ada, tantangan ada. Tapi Tuhan sudah panggil kita, Dia tahu kita boleh melakukannya. Sama dengan hidup saudara, walaupun mungkin Anda bukan di dalam ministry, bukan dalam pelayanan, untuk keluarga Anda, untuk berubah, untuk progres, untuk Anda lebih maju di dalam kehidupan Anda, saudara, Anda boleh melakukannya.
Filipi 4:13 katanya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bahasa Inggris katanya I can do all things through him that gives me strength. I can do all things. Maksudnya segala sesuatu dapat kulakukan di dalam Dia yang memberi kekuatan bagiku. Ya, tapi dalam bahasa Indonesia katanya segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam bahasa Inggris katanya segala sesuatu dapat kulakukan. Dalam bahasa Indonesia katanya segala sesuatu dapat kutanggung. Ya, boleh juga lah, ya, sama arti. Tapi dalam bahasa Inggris katanya segala sesuatu dapat kita lakukan, boleh kita lakukan karena Dia memberikan kita kekuatan. Yohanes 4, 1 Yohanes ya. 1 Yohanes 4 ayat 4. Katanya kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu. Maksudnya Dia dalam bahasa Inggris katanya. He that is in you is greater than he that is in the world. Maksudnya Dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Roh yang ada yaitu Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan Yesus yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nabi-nabi palsu, roh antikristus atau setan sendiri. Zekaria 4 ayat 6 berkata, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Firman Tuhan semesta alam. Jadi firman Tuhan banyak mendorong kita dan menyatakan kepada kita bahwa kita boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tugas-tugas, pelayanan, pekerjaan, misi, mandat. Dia tahu kita boleh melakukannya. Hal yang kedua saya mau kongsikan saudara, untuk kita mengalami dan memiliki sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sudah sediakan adalah yang kedua, Anda dikuasai, Anda didominasi dengan bagaimana Anda berpikir tentang diri Anda. Saya ulang lagi ya. Anda dikuasai, Anda didominasi dengan bagaimana Anda berpikir tentang diri Anda. You are governed, you are dominated by what you think about yourself. Luar biasa. Kalau kita tidak hidup di dalam potensi yang Tuhan sudah ciptakan kita, saudara, maksudnya kita hidup di dalam belenggu. Kita hidup di bawah, seperti kita hidup di bawah tempurung. Ya. Kita tidak boleh excel, kita tidak boleh cemerlang, kita tidak boleh maju, dan kita hidup di dalam seperti dibelenggu, di penjara. Ada sesuatu yang menentukan destiny kita, matlamat kita. Bukan Tuhan, bukan pencipta kita, tetapi ada sesuatu karena kita diikat, kita dibelenggu. Jadi hal itu yang membelenggu kita menentukan hidup kita. Jadi kita tidak dapat memenuhi apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Nah, dengar ini saudara. Kebanyakan orang, sebenarnya banyak orang, bukan kebanyakan orang. Banyak orang ya merasa belenggu yang mereka tahu itu, yang mereka hidup dalamnya, mereka tahu belenggu. Belenggu yang mereka tahu itu, mereka merasa lebih selesa daripada kemerdekaan, kebebasan yang belum mereka alami. Ya, jadi kita perlu mengubah pola pikir kita. Kita perlu mengubah cara kita berpikir yang akan mengubahkan tingkah laku kita dan juga sikap kita, saudara. Change your thinking, that will change your behavior. For most people, known bondage is more comfortable than unknown freedom. Belenggu itu banyak orang tahu. Dia diikat, dia dibelenggu, tapi dia tidak mau melepaskan diri dan dia tidak mau suatu kelepasan karena dia rasa enak, dia rasa selesa dengan belenggu-belenggu itu. Padahal
Sesuatu kemerdekaan yang belum dia lihat, kemerdekaan yang belum dia alami, dia tidak mau. Contohnya saudara, contohnya. Orang yang suka minum dan sampai mabuk. Itu suatu belenggu. Orang yang minum, kalau kita lihat dalam Alkitab, orang yang minum arak dan mabuk-mabuk, Alkitab mengatakan banyak hal tentang itu. Tidak ada perkara yang baik di dalam orang yang mabuk-mabuk. Membazir uang, dia rugi banyak. Lagipun ada pergaduhan terjadi, ada orang mati, dibunuh karena mabuk, bergaduh. Ada orang mati karena dia mabuk, dia pulang rumah jatuh ke dalam sungai, jatuh dari jambatan. Ada orang mabuk pulang rumah karena dia mabuk, dia dilanggar atau ditabrak oleh mobil, ya. Dia mati, ya. Ada orang mabuk, dia jalan, dia tidak tahu dia pulang kemana. Jadi dia terampai-ampai di sini dan sana. Ada satu teman kami, suatu hari dia mabuk, minum-minum dengan kawan, pulang malam. Istri dia tunggu sampai pagi, tidak pulang. Dicari-cari, tidak ada. Dicari-cari, tidak tahu di mana. Dan tetapi sebelum pagi ada kendaraan atau mobil polis terjumpa dia di suatu longkang yang besar. Dia masuk ke sana, accident, dan pipe, ya, satu pipe itu, pipa itu tertusuk di dalam dada dia, dan puji Tuhan tidak kena jantung dia, hanya sedikit saja. Ya, begitu suatu accident yang luar biasa. Nah, tapi banyak orang yang suka mabuk ini, dia suka. Karena dia bilang enjoy kalau saya sama teman-teman minum, enjoy kalau saya minum minuman keras dan mabuk, enjoy. Tapi itu suatu belenggu. Kadang-kadang rumah tangga bertabrakan, rumah tangga hancur karena masalah kemabukan ini. Ya. Dan kalau kita nasihat dia tak suka. Dia tak suka. Oh, dia bilang arak ini, saya tak boleh hidup tanpa arak. Saya tidak boleh hidup tanpa tuak. Nah, ini saya punya kesukaan. Jangan kacau saya lah. Ya. Tapi masalahnya kadang-kadang dia sakit. Sakit usus, sakit jantung. Ya. Banyak penyakit yang datang. Kalau dia sudah sakit, terlantar hospital, siapa lagi yang susah? Istri yang susah, keluarga yang susah, harus merawat dia, bayar bil hospital, bayar dia punya obat-obat dan semuanya. Ini satu belenggu, saudara. Tapi orang itu dia selesa dengan itu, comfortable dengan itu. Padahal suatu hidup yang merdeka, hidup yang freedom, hidup yang freedom yang dia belum tahu, dia tidak mau. Kalau dia berhenti minum, banyak uang yang dia boleh simpan. Kalau dia berhenti minum, istri dia tidak susah-susah jauh malam mandikan dia, kasih makan dia, bersihkan muntah-muntah dia. Kalau dia berhenti mabuk, anak-anak dia senang hati, istri dia senang hati. Itu kemerdekaan, that's the freedom. Kalau dia berhenti minum, hidup dia atau kesehatan dia lebih sehat. Kalau dia berhenti minum, berhenti mabuk, dia akan jauh daripada pergaduhan. Dia akan jauh daripada hutang-hutang. Kalau dia berhenti mabuk. Haleluya. Saya harap orang mabuk-mabuk di sana boleh dengar ini. Kalau ada yang mabuk-mabuk, boleh sharekan ini video kepada dia. Saudara, ini hal yang nyata. It's a reality. A reality. Saya hidup dengan itu, saudara. Saya membesar karena dulu bapak saya pun kuat mabuk. Bapak saya dia bisnis tuak juga. Banyak orang minum di rumah. Ya, saya melihat bagaimana dulu waktu kami kecil, bapak saya waktu mabuk, dia jadi tidak waras. Pukul mama saya di depan kami. Ya, ketakutan, nangis, apa semua itu terjadi. Jadi sewaktu saya kenal Tuhan, saya berdoa, puji Tuhan, bisnis tuak itu berhenti.
Puji Tuhan, bapak saya jatuh sakit dan karena dia sakit dia berhenti minum. Ya. Suatu perubahan yang besar di dalam rumah. Ya. Tapi janganlah tunggu sampai kita sakit baru kita mau berhenti minum. Berhentilah minum, berhentilah mabuk-mabuk dan hiduplah bagi Tuhan. Orang mabuk katakan, amin. Sama juga dengan orang yang ketagih rokok. Apa saja ketagihan pun dalam hidup kita. Itu suatu belenggu, suatu ikatan. Dan banyak orang selesa dengan itu. Ya. Menghancur, membawa suatu kehancuran, membawa satu kebinasaan. Tapi saudara, ada suatu kehidupan yang penuh dengan kemerdekaan. Life that is full of freedom yang menanti kita. Biarlah kita masuk ke dalam sana. Dan biarlah kita melepaskan diri kita dari segala belenggu. Amsal 23 ayat 7 katanya, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Bagaimana kita pikir tentang diri, itulah kita. Ya, kita akan didominasi, kita akan dikuasai dengan bagaimana kita berpikir tentang diri kita. Sama juga terjadi kepada orang Israel, kepada 12 pengintai yang diutus oleh Musa ke tanah perjanjian. 12 mereka. Waktu mereka kembali, yang 10 itu yaitu majority, mereka melihat orang-orang besar, gergasi, ya, raksasa, orang raksasa di tanah perjanjian. Bilangan 13 ayat 33. Katanya kami lihat di sana ada orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Nah, yang saya lihat di sini bukan orang raksasa itu yang berkata, oh kamu ini kecil, kamu ini belalang di mata kami. Tapi orang Israel sendiri yang mengatakan kami, karena mereka melihat dan itulah yang mereka pikirkan. Tetapi Yosua dan Kaleb di dalam Bilangan 14 ayat 8 dan 9, mereka ada penglihatan yang lain dan membuatkan mereka berpikir yang lain. Katanya Yosua dan Kaleb, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikan kepada kita sesuatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang 10 melihat raksasa dan mereka berpikir, oh ini orang raksasa akan telan kita. Tapi Yosua dan Kaleb, 2 orang ini berkata, bukan, kita akan telan mereka. Kenapa saudara? Yang 10 melihat raksasa, orang raksasa, the giants. Tetapi Yosua dan Kaleb melihat Tuhan lebih besar daripada raksasa yang mereka lihat. Haleluya. Firman Tuhan berkata kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Roma 8, 37, 39. Di dalam 2 Raja-Raja 6, ayat 15 hingga 17. Ini cerita tentang Nabi Elisa dan hambanya. Elisa, dia memberikan informasi kepada Raja Israel tentang rencana ataupun ya strategic plan Raja Syria menyerang mereka di mana-mana. Jadi Tuhan beritahu kepada Elisa. Jadi Elisa memberitahu kepada Raja Israel, jangan kamu berkemah di situ, jangan kamu berkampung di situ karena orang Syria akan datang serang. Jadi mereka selamat. Jadi Raja Syria ini berkata, siapa yang memberi informasi, yang membocorkan informasi kita kepada orang Israel? Mereka kata, bukan ada yang tidak setia dengan kita membongkar rahasia kita kepada mereka, tetapi ada nabi di Israel bernama Elisa. Jadi Raja Syria itu kata kita cari dia. Di mana dia? Ya, orang mengatakan, Nabi Elisa berada di Dothan. Jadi dia utuslah tentera dia
ke Dotan untuk tangkap Elisa. Dan waktu mereka sampai di Dotan, mereka mengelilingi dan mengepung Elisa dengan banyaknya. Dan hamba Elisa, pelayannya ini di ayat 15, 2 Raja-Raja 6 katanya ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah satu tentera dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku. Wah, macam orang Sabah dia. Celaka tuanku. Apakah yang akan kita perbuat? 16 jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Luar biasa. Saudara, hambanya Elisa, waktu dia bangun pagi dia melihat mereka dikepung oleh tentera Syria. Kereta kuda, dan tenteranya kelilingi kota mereka. Tapi Elisa melihat tenteranya Tuhan dengan kuda dan kereta berapi. Luar biasa ya. Jadi di sini bedanya saudara, mata kita lihat apa? Karena apa yang kita lihat itulah yang kita pikirkan. Elisa melihat tenteranya Tuhan, luar biasa. Jadi dia berdoa supaya hambanya Tuhan buka matanya. Dan Tuhan buka matanya. Saudara, saya berdoa malam ini. Mata kita akan terbuka. Dan kita akan melihat di dalam tahun 2024 ini, walaupun kita mengalami tantangan, masalah, musibah apapun, kita akan melihat Tuhan di dalam hidup kita, bukan masalah kita. Ya. 2 Timotius 1:7 katanya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, 2 hal ini saya kongsikan kepada kita malam ini. Dan saya harap ini akan membantu kita. Kita akan sambung poin-poin yang lain minggu depan. Dan saya berdoa pada tahun ini saudara, biarlah kita belajar berubah, ditransformasi, supaya kita akan mengalami hal yang baik, sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita, karena kita memiliki keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya berdoa firman ini memberkati Anda dan akan membawa Anda dengan penuh kemenangan dan kemerdekaan di tahun 2024. Haleluya, shalom, dan Tuhan memberkati. Amin.